ada pimpinan KPU yang mengatakan kalian ikuti saja kami karena semua termasuk DKPP dan Bawaslu sudah bersama kita. Gila, sampai seperti itu ya? Itu Mas yang saya mau tanya. Ini soal kebodohan atau ini soal keangkuhan? Mengawasi. Iya, soal keangkuhan, ada kepenggahan. Mas Novel terkejut, padahal dewas di KPK juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para sobat yang luar biasa karena terus menjaga kesehatan dan menjaga kewarasan serta terus-menerus bersemangat di tengah serbuan kejahatan yang makin tak terkendali. Kita terus menghidupkan semangat. Hari ini diskusinya sesuatu yang sangat fundamental sekali. Soal penyelenggaraan pemilu. Dalam beberapa hari terakhir ini sudah mulai diungkap ada berbagai kecurangan yang dilakukan diduga oleh penyelenggara pemilu. Dan kecurangan itu dilakukan secara sistemik dan terstruktur karena ada unsur yang diduga adalah pimpinan, bahkan mungkin diduga keras pimpinannya itu sendiri. Dan juga itu mencakup wilayah yang sangat luas. Ya, di berbagai KPU daerah maupun di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi ada masivitas di situ. Tapi kita harus mendiskusikannya ini untuk melihat apakah ini hoax atau ini fakta. Nah, bersama kami di sini ada seorang penyidik senior yang integritasnya tak diragukan lagi, Sobat Novel Baswedan. Mas ya, Novel, sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat. Dan ada satu lagi, walaupun situasi sulit, dia tetap bisa tertawa. Menertawakan situasi dan membuat badannya juga kelihatan sehat. Sobat Ferry Amsari. Siap. Nggak boleh fisik sebenarnya. Tapi kan yang saya kemukakan fakta sebenarnya. Kalau antar sahabat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Memperkuat mental. Nah, case yang kan kita diskusikan juga mudah-mudahan bisa memperkuat mental kita ini. Anjlok mental sih. Anjlok mental. Tarikan nafasnya itu sudah menandakan berat betul. Iya. Jadi gimana ini? Aduh. Kita punya pengalaman yang dahsyat dan tak pernah terlupakan dan ever dalam sejarah perpemiluan. Ada begitu banyak korban, ya, dan itu tak pernah bisa dibuktikan atau dijelaskan kenapa begitu banyak penyelenggara pemilu yang mati, yang meninggal. Ya. Dan hari ini belum lagi proses sampai di tengah, baru verifikasi administratif dan verifikasi faktual, informasi yang faktual bahwa ada kecurangan di mana-mana itu mengagetkan kita semua. Atau mungkin kita tidak kaget ya karena proses pemilihannya udah seperti itu. Nah, saya dengar baru lapor ya ke LPSK. Kenapa ada laporan seperti itu? Ya, menyusul beberapa laporan teman-teman KPU daerah yang disertai fakta-fakta. Jadi betul-betul fakta, kita punya alat bukti banyak sekali. Bagaimana cara KPU RI memerintahkan KPU provinsi, lalu kemudian memerintahkan KPU daerah untuk melakukan kecurangan dalam verifikasi partai politik. Salah satu dampaknya adalah beberapa pelapor mendapatkan berbagai tekanan. Terakhir, salah satu mobil pelapor kita terbakar tiba-tiba. Padahal mobilnya masih baru. Baru 2 bulanan. 2 bulanan. Dan kondisi terparkir ya? Kondisi terparkir, tidak berjalan, sudah mati. dimatikan, sudah dipastikan memang mati. Kebetulan dia sedang bersilaturahmi dengan keluarganya, lalu terbakar. Gitu ya. Nah, kita tentu saja waspada dengan berbagai hal, walaupun polisi sudah menyebut ini korslet ya, yang sampai saat ini kita belum dapat kenapa. Cuma ketawa dulu korslet. Karena
Itu mungkin alasan standar betul ya, terlalu. Tapi udah diperiksa cepat. terus disimpulkan ada korsleting. Baru dilihat-lihat, baru dilihat, terus dipegang-pegang dan itu simpulannya. Wajar lah kalau baru dilihat dipegang-pegang tuh korsleting. Sudah pengalaman. Iya. Saya tidak ingin lebih jauh ya, karena juga tidak ahli, tapi kita jelas mau waspada. Ini adalah rangkaian peristiwa yang harus diwaspadai. Dan salah satu pilihan kita untuk menjaga pelapor adalah memastikan keamanannya. Dan kita menggunakan lembaga LPSK yang secara undang-undang ditugaskan untuk itu. Jadi ke LPSK itu bukan sekedar melaporkan ada ancaman, perlu perlindungan, tapi sudah ada persekusi. Sudah ada persekusi, intimidasi yang faktual, dan salah satunya adalah pembakaran mobil. Mobil yang tiba-tiba terbakar. Tiba-tiba terbakar dan kita tidak bisa hari ini menyebut dibakar. Tidak berani juga karena berani menyebut itu nanti dibakar. akan dikembangkan. Kalau ini memang adalah tekanan politik tinggi, nanti dikembangkan ke arah yang lain. Tuduhan kah atau apa ya. Tapi kita mau mengatakan ini patut kita waspadai bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang kemudian berupa terbakarnya kendaraan. Ini kendaraan dinas, kendaraan pribadi? Kendaraan dinas. Kendaraan dinas, dan orang ini adalah salah satu orang yang melaporkan. Lapor. Adanya kecurangan. Yes, sudah terdaftar namanya di DKPP. DKPP. Oke, kalau begitu seberapa hebat kecurangan itu? Sangat besar, luar biasa, melibatkan institusi penyelenggara dari tingkat pusat hingga ke daerah, melibatkan banyak orang dengan berbagai jabatan. Kalau kita dengar yang tersebar, salah satunya ada Ketua KPU RI, ada komisioner lain, gitu ya, juga Kepala Biro, lalu Sekretariat Provinsi Penyelenggara Pemilu, yang kemudian menekan beberapa penyelenggara pemilu di daerah. Dan alat buktinya sudah tersebar beberapa minggu belakangan ini dan sangat terbuka. Cuman memang belum ada tindakan nyata ya, baik oleh institusi penyelenggara pemilu sendiri mengevaluasi diri. Saya pikir dengan terlibatnya tampuk kekuasaan tertinggi di penyelenggara pemilu, tentu ini harusnya disertai sikap etik luar biasa dari pimpinan KPU. Agar proses berjalan lancar, keterbukaan terjadi, dia harus mundur, memilih mundur. Karena bukti-bukti nyata bahwa sebenarnya kecurangan ini sudah terlihat terstrukturnya dengan melibatkan lembaga-lembaga yang ada, sistematis karena juga tidak hanya bagaimana caranya terungkap, lalu juga melibatkan alat-alat seperti sipol, dan masif jumlahnya itu terjadi di beberapa daerah. Saya yakin ini tidak hanya daerah yang kita temukan alat buktinya, tetapi juga ke daerah yang lain. Ini tugas penyelidik dan penyidik kalau memang ini pidana, termasuk ini tugas DKPP untuk membuktikan di sidang etik. Kita kuliti satu-satu ya, Fer. Pertama, siapa? Ini Mas Novel nanti banyak membantu. Siapanya itu pertama di tingkat pusat. Yes. Ada ketua KPU. Ya, ada rekaman yang berisi suara Ketua KPU RI menyampaikan bahwa seluruh perintah yang terjadi di lapangan tidak mungkin itu tanpa diketahui dan bagian dari perintah dia. Itu semua adalah bagian dari perintah komisioner, termasuk dia yang menyatakan itu. Sehingga ini pertemuan menyatakan kurang lebih begini, ada keraguan di KPU provinsi tertentu, kok diperintahkan berbuat curang, ini kan curang. Apakah benar ini perintah dilaporkan oleh karo-karo KPU RI bahwa itu perintah komisioner untuk meyakinkan mereka datangi pimpinan KPU dan pimpinan KPU kemudian menyampaikan bahwa tidak mungkin itu hanya dari sekretariat, itu pasti dari kami. Gitu. Jadi pertama ketua KPU terlibat. Ya. Selain ketua KPU ada komisioner. Komisioner. Kan kemarin minggu yang lalu nama Pak Idam Holik kan disebut bahwa dia ikut mengancam patuhi perintah ini atau kalau tidak ke rumah sakit. Ya. Dan dia sudah menyatakan itu memang dia dikemukakan. Tapi maksudnya tidak alasan itu. yang berbeda. Maksudnya bercanda. Maksudnya bercanda. Jadi kurang lebih begini, Mas. Mas, saya rumah sakit kan? Nah, itu bercanda. Bercanda. Jadi soal rumah sakit diajak bercanda gitu. Cuman ancamannya tidak dipilih lagi. Ya. Terus sudah gitu bukan hanya ketua, komisioner, tapi juga struktur. Ada kepala biro dan ada sekretariat, tentu saja pimpinan sekretariat tertinggi,
ke bawah turun ke sekretariat provinsi, sekretariat kabupaten, dan tim teknis. Jadi meliputi KPU pusat, KPU provinsi, dan sebagian KPU provinsi dan sebagian KPU daerah. Itu dengan seluruh struktur yang ada yang berkaitan dengan verifikasi. Itu siapanya. Bagaimananya tadi dijelaskan juga tuh bahwa ada perintah-perintah. Dan perintah-perintah ini dilakukan melalui organ-organ di KPU. Ya. Tapi begitu dikonfirmasi apakah benar perintah-perintah ini kemudian dikonfirmasi oleh ketua KPU memang itu berasal dari dirinya. Ya. Selain ada fakta tadi komisioner juga menjalankan perintah-perintah itu ya. Ya. Jadi dari situ sebenarnya ada perintah. Nah sekarang alat konfirmasinya berupa rekaman. Ya, ada video pernyataan KPUD yang kita kumpulkan yang berasal dari pelapor, baik itu yang sudah melapor ke DKPP maupun yang lain. Ada juga masyarakat yang sadar memberikan laporan. Buktinya macam-macam, rekaman perintah dan juga penjelasan terhadap bagaimana cara dilakukan kecurangan. Misalnya MS-kan saja dulu, nanti data menyusul, atau MS-kan semua kecuali MS itu apa MS? MS itu ya lupa. Karena ini verifikasi terhadap partai yang mana yang layak ikut pemilu sebagai peserta pemilu, maka proses verifikasinya untuk menyatakan memenuhi syarat MS atau tidak memenuhi syarat. MS dan PMS gitu ya. Nah, jadi MS-kan semua kecuali partai tertentu misalnya. Ada MS-kan saja semua, nanti kita dengarkan lagi perintahnya dari pimpinan dan segala macam. Juga kita ada alat bukti yang dikumpulkan oleh tim advokat, bagaimana proses TMS berubah menjadi MS yang sudah di screenshot. Itu sebabnya kita nantangin KPU kalau memang kami salah sebagai warga negara dengan bukti-bukti yang begitu banyak. Kenapa tidak KPU melakukan audit forensik terhadap sistem partai Masih politik? Percaya? Sistem informasi partai politik. Bukan untuk percaya, tetapi untuk mari kita sama-sama berdiri atas nama kebenaran dengan yang ada. Karena begitu KPU membuka itu sebagai bagian alat bukti, audit forensik, semua akan terdata. Sepanjang auditornya betul-betul dipercaya. Jadi tinggal kita pilih bersama saja auditornya. Nanti akan terbuka tuh tanggal kapan, apa saja yang diubah dan segala macam. Mas Novel termasuk yang tahu nih polanya. Dan saya yakin kalau itu dilakukan akan kelihatan semua belangnya kejahatan dan bagaimana cara kejahatan itu dilakukan. Kita berhenti di situ, Mas Novel. Siapanya udah jelas. Iya. How to-nya jelas. Bagaimana itu dilakukan. Di administrasinya udah jelas, terus udah gitu bukan hanya how to-nya, modus operandinya juga ada dan evidence-nya udah ada. Kalau sudah kayak begitu, apalagi yang diperlukan Mas Novel? Memang gini ya, ini skandalnya luar biasa, skandal hukum luar biasa, dan ini persekongkolan jahat yang nekat gitu kan. Dan hebatnya begitu kejadian ini bukti-bukti lengkap. Jadi kalau untuk memeriksa tadi yang dibilang sama Uda Ferry bahwa proses ini kan pakai sarana IT, jadi pastinya mudah sekali dilakukan audit IT forensik. Dengan begitu akan kelihatan semua bagaimana mengubah, bagaimana pola-pola mencurangi itu kelihatan semua. Dan itu nggak sulit untuk membuktikan. Apalagi dengan proses fakta-fakta lain yang menunjukkan ada rekaman-rekaman perintah, itu jarang sekali ada perkara segamblang ini gitu. Jadi terlalu gamblang. Dan menurut saya dengan situasi seperti ini, maka semua pihak yang di bawahnya, contohnya kalau pejabat level atas yang berbuat, yang level menengah ke bawah, udah ngaku aja deh. Ini pasti akan terungkap kok. Ketika mereka ngaku semua, ada peluang mereka akan dilindungi dengan whistleblower ataupun justice collaborator. Dengan begitu, fakta ini akan terungkap dengan jelas. Jadi, peluang ini penting untuk kita terus sampaikan agar publik aware dan kemudian mendesak agar skandal ini harus diungkap dan segera diungkap tanpa mempengaruhi proses pemilu yang sedang berjalan. Mens rea ketemu, actus reanya ketemu,
Dan ini begitu gamblang. Gamblang. Political corruption kayak gini kok gamblang, Mas Novel? Kira-kira saya mau balas dulu. Mens rea sama actus reus itu apa? Jelasin. Yang mesti jelasin Mas Novel. Karena dia Yes. Nggak yang bicara ya harus jelasin. Jadi mens rea itu itikatnya, Niat jahat. itikat baik, niat jahatnya itu ada, tuh actus reanya itu bagaimana tindakan itu dilakukan. Yang saya masih dalam political corruption kayak begini, kok begitu gamblang? Kan ada beberapa nih Mas, ini teorinya. Bodoh. Bisa dong, bodoh. Menganggap remeh karena dia mengatakan, gua udah punya semua otoritas. Karena ada pernyataan dari pelapor, mengatakan di saat konsolidasi, ada pimpinan KPU yang mengatakan, kalian ikuti saja kami, karena semua termasuk DKPP dan Bawaslu sudah bersama kita. Gila, sampai seperti itu ya? Yes. Itu Mas yang saya mau tanya itu. Ini soal kebodohan DKPP atau ini soal keangkuhan? Mengawasi. Iya, soal keangkuhan, ada keponggahan. Nah, keponggahan itu kalau dia sampai pada puncaknya, maka kemudian dia akan terpeleset. Iya. Karena sudah menganggap nggak ada yang bisa gitu. Iya. Mas Novel terkejut, padahal Dewas di KPK juga begitu. Oh iya. Benar juga. Pura-pura. Enggak, sama modusnya rupanya. Sharing tadi dia bilang dahsyat, karena itu soal ngomong Dewas. Ini ada Bawaslu, ada iya, menuding Bawaslu DKPP. dan DKPP terlibat. Ya. Di laporan kita di DKPP itu ada bagian yang menjelaskan kurang lebih begitu. Disebut nggak DKPP-nya siapa dan Bawaslu-nya siapa? Waktu itu sebut lembaga saja, bahwa jangan khawatir, Anda ikuti saja apa yang kita perintahkan. DKPP dan Bawaslu juga sudah sama kita. Ini kan bisa karena kesombongan. Bisa saja karena kesombongan, untuk orang supaya patuh bisa. Tapi tidak-tidaknya ada indikasi. Ya. Dan jarang orang bicara begitu kalau nggak ada faktanya, Pak. Kalau nggak pede, pasti ada. Kalau pakai bahasa, sedikit banyak ada faktanya lah. Kalau pakai bahasanya teman kita, RG, Rocky Gerung, dia mengatakan kalau tidak ada peristiwa yang mendukung itu, dia tidak mungkin sesumbar seperti itu. Nenek moyang Minangkabau juga sudah pernah mengatakan hal yang sama. Iya. Kalau tidak ada asap, tidak ada api. Tidak ada api kalau tidak ada korek api. Sebenarnya korek api itu yang jadi penting itu. Tapi yang kemudian menarik kan, ya kita masih mencoba menghormati Bawaslu dan DKPP di tengah tudingan ini. Inilah saatnya di tengah tudingan inilah saatnya membuktikan bahwa dia bukan bagian itu. Atau malah menjelaskan yes I do. Tapi bukan sekedar itu, Pak. Ini adalah kejahatan. Dan prosesnya mesti harus di follow up juga, bukan hanya terkait dengan masalah etiknya saja, tapi kejahatannya juga harus diungkap. Perilakunya. Nah, tapi kan ada pertanyaan ini nih, pertanyaan fundamental. Di tengah situasi di mana pengawas dan penyelenggara diduga bersekutu, dan kemudian penegak etiknya pun menjadi bagian dari persekutuan itu, kemana lagi proses ini harus dilakukan? Kan sedang diuji nih, Pak. Apakah betul dia bersekongkol, pengawasnya apa enggak? Jadi lakukanlah proses ini, tapi disertai dengan pengawasan. Dalam pandangan saya, walaupun ini proses etik yang dilakukan, mestinya proses etik ya udah ya. Tetap pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat. DKPP-nya ada Mas jalan. Tapi menurut saya dalam hal ini pidananya juga harus diperhatikan. Karena ini kejahatan yang keterlaluan ya. Ada dampaknya. Dan dampaknya pasti luas sekali. Ada 3 soal lagi nih, Mas. Yang pertama, di sebuah putusan yang cacat secara prosedural itu kan akan mempunyai dampak. Nah, apa yang mesti dilakukan terhadap dampak ini? Misalnya gini, ternyata partai ini tak lolos, tapi diloloskan. Kan mestinya ada dampak dong. Satu. Terus kedua, tadi kita melihat di tengah tudingan kita bahwa ada ketidakberesan, kecurangan yang luar biasa, ternyata ada orang-orang KPU yang mempunyai keberanian dan menegakkan kehormatannya untuk melaporkan. Ini kan harus dihormati. Dihormati seluruh-seluruhnya dan sehormat-hormatnya. Bagaimana cara melindungi dia? Apakah yang tadi itu ke DKPP karena ada ancaman itu kemudian itu salah satu cara untuk itu? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini kan sekarang ini seolah-olah ini persoalan KPU, penyelenggara pemilu, Bawaslu, DKPP. Di mana partai, di mana kekuasaan yang menjadi bagian dari seluruh? Itu yang ketiga, belakangan, yang pertama dan kedua dulu itu kayaknya.
Itu kata teman saya, kalau Mas BW bertanya itu kita merasa di dalam ruang sidang ditanya hakim gitu. Hakim garis. Itu yang meloloskan Messi. Aduh, kemana ini cerita ke Piala Dunia ya? Pertanyaan itu sebenarnya dijawab dalam konstruksi selain hukum politik. Ya. Semua kecurangan itu kan pasti akan membawa keuntungan ke kelompok tertentu. Bagian dari meluluskan partai-partai pesaing partai parlemen, bukan tidak mungkin yang diuntungkan adalah partai parlemen. Karena mungkin partai pesaingnya, oposan kah atau yang lain gitu ya, akan mengalami kerugian ketika lawan tandingnya muncul. Sehingga mereka harus diciptakan, ya, diupayakan untuk lulus, kalau tidak menggunakan kata lolos ya, lolos dengan berbagai cara, apapun itu, walaupun tidak memenuhi syarat. Apalagi syarat kepesertaan pemilu kita itu amat berat. Bahkan dalam penelitian seorang teman mengatakan bahwa kalaulah syarat itu ditimpakan ke partai yang ada di parlemen, nggak sanggup juga mereka. Karena beratnya syarat-syarat. Nah, ini kelompok yang dirugikan partai-partai ini kelompok partai oposisi bukan? Iya, salah satunya. Dugaan saya pasti akan mengarah kepada partai oposisi. Partai oposisi kan bukan salah satu, ada beberapa kan? Iya, ya mungkin beberapa, mungkin salah satu. Harus dibuktikan lagi ya. Tapi diarahkan begitu karena misalnya ada partai PKN yang diloloskan, targetnya mengurangi suara Partai Demokrat. Diloloskannya Partai Gelora misalnya, kajiannya adalah untuk memecah suara Partai Keadilan Sejahtera. Tapi memang partai-partai kita agak pragmatis ya, walaupun mereka tahu kelolosan ini berkaitan dampaknya kepada mereka, sepanjang mereka tidak diganggu kelolosannya sebagai peserta pemilu, lebih baik diam. Karena nanti ancamannya bisa macam-macam yang lain kan. Ini kan pertanyaan dan dugaan kan? Iya, berbasis analisisnya dari faktor kecurangan. Kenapa penting betul di partai diloloskan? Kenapa? Karena kita harus menganalisa ya. Jadi boleh saja orang mengatakan ini baru asumsi, ya itu analisa kita. Kenapa mereka dipaksa lulus gitu ya. Yang kedua, siapa yang kemudian mengalami kerugian besar bagi saya? Pemilih. Ini merusak demokrasi kita, yang dirugikan pasti pemilih. Karena rekayasa-rekayasa seperti ini akhirnya akan berujung kepada kita pemilih. Kita tidak punya partai oposisi yang baik, kuat, karena memang dirancang oleh penguasa seperti itu, kita yang rugi. Karena tidak ada tempat mengadu. Kalaulah kemudian pilihan kita terhadap si A, ya, karena ini ada penghitungannya, tiba-tiba kita sudah milih dia banyak-banyak, tapi partainya tidak lolos ambang batas parlemen. Sehingga dirugikanlah kita karena tidak memiliki perwakilan langsung di dapil kita sendiri. Nah, ini telepon dari DKPP. Ini langsung. Rupanya istri memang DKPP. Ya. Jadi sebenarnya kan kerugian ini bukan hanya pemilih ya. Kalau ini mau diperluas, satu bangsa ini mengalami kerugian yang sangat besar. Dan poin tadi yang Pak Bibi bilang kerugian bangsa, saya mau tambahkan sedikit Pak Bibi. Kerugiannya yang jelas pasti adalah setiap pelanggaran atau kejahatan yang terjadi dan itu dibiarkan pasti berulang. Itu dalam teori kriminologi kita bisa melihat begitu. Bayangkan kalau skandal seperti ini, manipulasi, kecurangan dan segala macam ini berulang dalam tahapan-tahapan berikutnya. Kalau itu tidak ditegakkan, tidak ada sanksi, pasti akan berulang dan itu dampaknya jauh lebih dahsyat. Lebih bahaya. Saya hampir sulit berkata-kata. Anda menyesal bergerak di demokrasi selama ini. Jadi kan sebenarnya tadi pemilih dinaikin lagi bangsa, seluruh rakyat. Terus proses demokrasi. Terus udah gitu kita juga menghadapi satu proses politik yang dalam demokrasi yang harusnya di pemilu raya serentak ini itu menjadi omong kosong dan bohong semua jadinya. Kalau ini tidak diambil tindakan. Ini skandalnya nyata, buktinya lengkap. Luar biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana penegakannya. Bisakah kecerdasan kita ditunjukkan dalam kasus yang dungu seperti ini gitu ya misalnya ya? Kalau saya berpikir kalau kita bersama-sama, Mas, saya yakin bisa kita kawal. Asal kebersamaan publik itu ada. Karena seluruh institusi, ini kejahatan bagi saya paripurna, penyelenggara, peserta, gitu ya, terlibat, gitu, lembaga-lembaga disusupi, mau ke sini.
kalah, kesana kalah, karena lembaganya sudah dititipkan orang pilihan, kita mau mengajukan pengadilan yang sesuai dengan kepentingan publik dipecat supaya komposisinya sesuai kepentingan. Jadi paripurna bagi saya. Kalau kejahatan paripurna begini, hanya pilihannya adalah publik bersatu padu, mengawalnya dan sungguh-sungguh mencari cara membuktikan kecurangan itu. Itu kan bagaimana melawannya. Tadi ada yang menarik yang belum dijawab itu. Ada orang-orang yang melaporkan. Dia ada dalam kegelapan, tapi dia macam pilar tuh, macam lilin-lilin yang menerangi. Saya kalau menggunakan istilah anak muda sekarang, respect gitu sama mereka. Salut saya. Karena kalau dari pernyataan mereka ke kita adalah mereka merasa terganggu karena pemilu dicurangi. Mereka tidak nyaman dengan perintah-perintah yang mencurangi. Saya tidak pernah merasakan ini gitu ya. Betapa terbukanya, betapa memalukan cara melakukan kecurangan. Mungkin dia sadar dulu ada kecurangan, tapi tidak semasif dan sevulgar ini. Jadi dia merasa harga dirinya sebagai penyelenggara sudah dihajar. Dia mikirin nasib bangsanya kalau pemilu dicurangi begini seperti apa. Jadi orang-orang begini mau lantang bicara, menanggung resiko. Bagi kita nggak boleh biarin mereka sendiri. Kita harus kawal, dan ini sedang dilakukan. Makanya kita selalu concern tuh. Ada satu peristiwa, hati-hati, kawal teman-teman itu. Karena mereka jauh di daerah-daerah. Jadi ternyata di tengah situasi gelap ini ada respectful person yang mencoba menegakkan marwahnya bahwa enough is enough, cukup sudah. Dan orang-orang ini ternyata ada, dan ini adalah bagian dari sebuah aktor yang bisa menggerakkan, yang bisa menerangi proses ini. Saya yakin Mas, di kegelapan itu selalu ada cahaya ya. Dan cahaya itu begitu berbinar ketika kegelapan sudah sempurna. Walaupun kecil dia terang benderang. Dan dia bisa menginspirasi. Dan mudah-mudahan teman-teman yang melihat ini juga akan bisa terinspirasi, diinspirasi dengan ini. Gimana sekaligus juga gaya anak gaul sekarang, respect-nya begini ya, respect. Jadi sekaligus gini juga Pak Bewi. Bagi yang setengah-setengah, mungkin yang kan selalu ada orang yang setengah-setengah. Mereka harus ingat bahwa kasus ini kasus skandal besar dan buktinya lengkap. Lambat laun, cepat atau lambat pasti akan terungkap. Jadi lebih bagus jangan ikut-ikut, dan kalau ada terlibatan bicara padanya. Take it position, dan jelas posisinya. Bongkar. Harus bongkar. Udah ada lagunya Iwan, pas bongkar. Nah sekarang yang ketiga tadi pertanyaannya tuh, ini kan bukan soal penyelenggara pemilu saja. Ini soal kita semua, soal ada partai, ada DPR, ada kekuasaan. Ya, kita kan terbayang kalau pemilu curang, tentu perwakilan curang, undang-undangnya curang, nanti proses pelaksanaan curang, nanti kehidupan kita dicurangi, kita kemudian melarat dan segala macamnya. Ini rangkaian peristiwa yang kita tanpa sadari itu akan berdampak ke diri kita. Layanan kesehatan buruk gara-gara kita memilih orang yang salah. Layanan pendidikan buruk karena kita memilih perwakilan yang salah. Layanan sosial, bansosnya diselenggarakan dengan korupsi dan segala macam. Karena kita memilih pimpinan yang salah. Yes. Rangkaian kecurangan ini menciptakan jurang. Dan kita tidak bisa mendiamkan diri terhadap jurang yang menganga dan melebar itu. Karena dampaknya ke kita semua. Dampaknya pada kita semua. Jadi pesannya apa? Pesannya adalah securang-curang apapun mereka, tetaplah berpakaian seperti kita yang sepantasnya, tidak aneh kayak begini. Keanehan ini untuk menginspirasi bahwa keanehan lain ada. Kayak tadi kan orang-orang KPU itu orang-orang yang aneh-aneh yang respect itu. Kita sudah nganggapnya brengsek semua, ternyata ada yang ini. Pertanyaan berat terakhir apa tadi? Di mana kekuasaan? Di mana parlemen? Apa yang mesti mereka lakukan? Di mana mereka bagian bagi saya yang di titik tertentu membiarkan kecurangan ini tampak telanjang di depan mata mereka, tapi mereka abai. Bagi saya, orang yang terlibat kecurangan itu tidak hanya pelaku saja, tetapi orang yang abai, tidak menggunakan kekuatan yang dia miliki untuk melakukan sesuatu. Jadi serendah-rendahnya kejahatan kalau ini adalah orang yang membiarkan kejahatan di depan matanya terjadi, padahal dia punya kekuasaan untuk menghentikan. Dalam sistem pidana itu ada yang disebut dengan itu, Mas.
orang-orang yang pelaku dan orang-orang yang terlibat menjadi bagian yang akan membantu pelaku dan orang yang bekerja sama. Kayak gitu ya, Mas Novel? Iya. Memang kalau bicara terkait dengan kejahatan, apalagi kejahatan ini kejahatan yang serius gitu Pak ya. Pihak yang punya kekuasaan dan membiarkan itu mestinya bagian dari pelaku. Diduga seperti itu. Ya, mestinya begitu. Bagaimana kalau mereka juga adalah intelektual dadernya? Nah, seolah-olah tidak terlibat, tapi mereka lah yang merekayasa perbuatan ini. Ya. Dengan undang-undang mereka bisa memperbaiki, mereka abai. Mereka bisa memanggil KPU, tidak memanggil, tidak memberikan sanksi. Waktu KPK bukan main, KPK OTT, dicaci maki itu kayak salah aja. Tapi ini tidak dipanggil sama sekali. Padahal bukti-bukti sudah nampak. Kapan bukti Mas Novel, Mas BW pernah curang di KPK? Tapi dipanggil dimarah-marahin kayak anak SD gitu ya. Tapi ini bukti-bukti sudah tersebar. Kapan Mas BW dengar mereka dipanggil oleh Komisi 2? Ada diskriminasi treatment. Tapi semua peristiwa ini kan kita menduga bahwa kejahatan sudah begitu sempurna. Tapi kita juga meyakini ada orang-orang baik yang mempunyai kehormatan untuk membongkar ini. Dan kita akan call emergency. Inilah saatnya bicara, saatnya membangun barisan. Dan saya selalu ingat petuahnya, udah Ferry. Hai anak-anak muda, inilah saatmu untuk berderma bagi bangsa ini. Luar biasa. Itu bukannya nasihat Mas BW ke saya? Enggak, itu ya. Jadi teman-teman, di tengah situasi yang mencekam, di mana serbuan kejahatan begitu sempurna, kita masih mendiskusikannya dan menduga ada orang-orang baik yang tetap hadir dalam labirin yang makin brengsek ini. Tapi kita juga menduga peristiwa ini tidak sepenuhnya seperti itu. Walaupun peristiwanya, faktanya menjelaskan bahwa luar biasa sekali situasinya, mencekam, dan kita tidak mau ini kemudian dipakai juga untuk menunda-nunda pemilu. Karena bukan itu poinnya. Pemilu mesti dilakukan, pemilu raya serentak mesti dilakukan, kemudian tepat waktu habisi para pelaku kecurangan itu. Dan dimulai dari siapa, Fer? Penyelenggara pemilu. Mulai dari orang-orang yang diduga terlibat. Siapapun dia. Termasuk ketuanya atau komisionernya. Serta bagian-bagian yang lainnya. Mudah-mudahan DKPP mendengar ini, Bawaslu mendengar ini, dan seluruh stakeholder lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu juga menyimak ini dan lakukan sesuatu untuk kepentingan kemaslahatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.